Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal kompetensi teknis ya, khususnya perawat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal yang terbaru khususnya untuk kompetensi teknis perawat teman-teman ya. Oke, kita langsung ke TKP teman-teman ya. Seorang laki-laki usia 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada saat batuk dan bernafas dalam. Batuk produktif namun dahak sulit dikeluarkan. Nafas cepat dan dangkal. Frekuensi pernafasan 32 kali per menit. Suhu tubuh 37,2 Celcius. Sering mual tetapi tidak sampai muntah. Diagnosa medis pneumonia. Apa tindakan keperawatan mandiri keperawatan yang utama pada pasien tersebut? A. Melakukan diatermi. Kemudian B. Melakukan fisioterapi dada. Memberikan pengaturan diet. D. Memberikan tindakan relaksasi. E. Kolaborasi dalam pemberian antibiotik. Kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini seorang laki-laki ya, usia 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada ya, saat batuk dan bernafas dalam. Nah, ya. Kemudian batuk produktif namun dahak sulit dikeluarkan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau ada sekret yang susah dikeluarkan, kalau tindakan mandirinya adalah fisioterapi dada, teman-teman ya. Nah, kemudian frekuensi pernafasan 32. Nah, ini karena sesak juga teman-teman ya, karena ada tumpukan sekret ya yang ada di dalam teman-teman ya yang susah dikeluarkan. Nah, jadi kalau untuk tindakan mandiri adalah melakukan fisioterapi dada teman-teman ya. Nah, tujuannya adalah mengeluarkan atau membatukkan sekresi yang terdapat pada saluran pernafasan teman-teman ya. Nah, kalau melakukan untuk poin A ya, melakukan diatermi. Kalau melakukan diatermi ini adalah salah satu terapi yang menggunakan pemanasan dengan gelombang ya frekuensi tinggi yang bertujuan untuk melemaskan otot-otot teman-teman ya. Jadi ini tidak ya untuk A. Kemudian memberikan pengaturan diet juga tidak ya teman-teman ya. Apalagi ini untuk D, relaksasi juga ya tidak ya. Nah, ini memang ada nyeri dada tapi tidak termasuk ya karena memang untuk masalah keperawatannya yang di sini adalah batuk produktif namun dahak sulit dikeluarkan. Nah, sehingga nafasnya cepat dan dangkal. Nah, frekuensi pernafasannya 32 kali per menit juga teman-teman ya. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotik juga bisa, tapi ini dilakukan oleh dokter teman-teman ya. Nah, kalau untuk tindakan keperawatan mandiri lebih ke fisioterapi dada teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 65 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk produktif. Sputum kental warna kuning, kadang sakit kepala, sesak nafas, nafsu makan menurun, mual. Sebulan yang lalu klien pernah dirawat di unit paru. Apa pemeriksaan diagnosis yang utama pada pasien tersebut? A. Pemeriksaan darah. B. USG abdomen. C. Rongsen dada. D. EKG. E. EEG. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya gampang teman-teman ya. Jawabannya adalah C teman-teman ya, yaitu adalah rongsen dada teman-teman ya. Nah, karena di sini teman-teman ya, kita coba ulas di soalnya. Seorang laki-laki usia 65 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk produktif ya. Sputum kental warna kekuningan teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sputum ini biasanya ada di dada teman-teman ya. Nah, kadang sakit kepala, sesak nafas, nafsu makan. Nah, menurun kemudian juga mual teman-teman ya. Nah,
foto ronsen dada ini lebih tepat teman-teman ya. Nah, kalau pemeriksaan darah juga ini bisa, tapi kurang tepat teman-teman ya. USG abdomen tidak ada masalah di perutnya teman-teman ya. Cuman hanya mual saja, mungkin karena pusing ya, karena nafsu makan juga berkurang teman-teman ya. Nah, kalau EKG ini sesuatu yang mungkin sakit di dada atau seperti apa teman-teman ya. Kemudian EEG ini untuk rekam otak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun diantar oleh keluarganya ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran. Dialami sejak 15 menit yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan keluarga mengatakan pasien ada riwayat penyakit stroke. Terdengar suara nafas snoring dan gelisah. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, dan suhu 37,9 derajat Celcius. Nurse yang sedang shift melakukan head tilt dan chin lift. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus di atas? A. Melakukan suction. B. Memasang orofaringeal airway atau OPA teman-teman ya. Kemudian C. Memasang endotracheal tube. D. Melakukan jaw thrust. E. Melakukan pemasangan infus. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini B-nya memasang orofaringeal airway atau OPA teman-teman ya. Nah, kenapa kok dipasang orofaringeal airway teman-teman ya? Karena pada kasus di atas mengalami penurunan kesadaran yang mengakibatkan resiko lidah jatuh ke belakang yang mengakibatkan obstruksi jalan nafas sehingga muncul suara tambahan snoring. Nah, bunyinya snoring muncul akibat sumbatan benda pada jalan nafas teman-teman ya. Nah, ini coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang perempuan berusia 35 tahun diantar oleh keluarganya ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran teman-teman ya. Nah, kemudian dialami sejak 15 menit yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan keluarga mengatakan pasien ada riwayat penyakit stroke juga ya. Kemudian terdengar suara nafas snoring. Nah, ini menyebabkan ya teman-teman ya. Mungkin ada lidah jatuh ke belakang teman-teman ya. Makanya dipasang orofaringeal airway teman-teman ya. Oke, nah kemudian perawatnya melakukan head tilt dan chin lift ya. Sudah benar sekali teman-teman ya. Nah, kalau untuk melakukan suction tidak teman-teman ya, karena di sini tidak ada secret juga ya di dalam konteks soalnya. Kemudian untuk ETT endotracheal tube itu nanti teman-teman ya, setelah kalau memang opanya tidak maksimal teman-teman ya. Nah, seperti itu nanti dilakukan oleh anestesi atau penata juga bisa ya teman-teman ya. Anestesi. Jaw thrust ini juga tidak teman-teman ya. Kemudian melakukan pemasangan infus itu pasti ya. Tapi ini kan tindakan yang sesuai dengan konteks soal karena ada suara snoring dan gelisah juga teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan berusia 21 bulan dibawa orang tuanya ke UGD rumah sakit dengan keluhan BAB cair lebih dari 11 kali sehari. Hasil pengkajian didapatkan ubun-ubun terabat cekung, turgor kulit jelek atau tidak elastis. Pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nadi 115 kali per menit, frekuensi nafas 34 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Beri larutan rehidrasi oral sedikit tapi sering. B. Observasi intake dan output cairan. C. Kaji toleransi pemberian makanan. D. Berikan cairan parenteral. E. Timbang BB. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya.
Nah, kalau kita lihat di konteks soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang anak perempuan berusia 21 bulan teman-teman ya. Kemudian dibawa oleh orang tuanya ke IGD rumah sakit dengan keluhan BAB cair lebih dari 11 kali teman-teman ya. Berarti ini sudah dehidrasi teman-teman ya. Kemudian hasil pengkajian didapatkan ubun-ubun terasa cekung. Kemudian turgor kulit jelek tidak elastik. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nadi 115 kali per menit, frekuensi nafas 34 kali per menit. Nah, ini nafasnya sudah ngos-ngosan ya, karena ada dehidrasi berat teman-teman ya. Nah, ini kalau cekung, turgor kulit jelek, nah tidak elastis, ini sudah dehidrasi berat. Makanya langsung dilakukan pemberian cairan parenteral ya. Nah, kalau untuk poin A, beri larutan rehidrasi oral sedikit tapi sering. Nah, ini kalau rehidrasi ringan teman-teman ya. Dehidrasi ringan maksudnya, maaf. Dehidrasi ringan. Nah, observasi intake dan output ini nanti evaluasi teman-teman ya, kalau sudah dilakukan tindakan keperawatan. Nah, kaji toleransi pemberian makanan nanti teman-teman ya, ini ya, untuk intervensinya, kemudian timbang BB ini nanti setelah dilakukan rehidrasi cairan teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 22 tahun diantar ke UGD karena jatuh dengan leher terbentur benda tumpul. Pasien tampak lemah, kesakitan daerah leher terutama ketika digerakkan. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit. Hasil pemeriksaan penunjang ronsen pasien dinyatakan fraktur servikal 3/4 harus imobilisasi. Apa tindakan yang tepat pada pasien di atas? A. Berikan posisi supine. B. Pasang neck collar. C. Kompres dingin. D. Ganjal 2 bantal. E. Tanpa bantal. Nah, ini jawabannya rahasia teman-teman ya. Nah, soalnya ini tidak ada. Nanti kita akan lihatkan untuk jawabannya. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Gampang sekali ya. Jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini kurang teman-teman ya. Jawabannya adalah B. Nah, kenapa kok jawabannya B teman-teman ya? Nah, coba kita kaji di soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 22 tahun diantar ke UGD karena jatuh dengan leher terbentur benda tumpul. Nah, ini sumber masalahnya teman-teman ya. Leher terbentur benda tumpul. Pasien tampak lemah, kesakitan daerah leher terutama ketika digerakkan teman-teman ya. Nah, ini langsung dipasang neck collar sebenarnya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk tekanan darah normal saja teman-teman ya, mungkin punya darah rendah atau gimana. Kemudian frekuensi nadi 92 kali menit normal ya. Nafas ini agak sesak ya sedikit. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang ronsen pasien dinyatakan fraktur servikal. Nah, ini lebih dominan ya untuk data-datanya ya teman-teman ya. Nah, makanya langsung dipasang neck collar ya. Tujuannya agar imobilisasi nantinya untuk fraktur di servikal ya, 3/4-nya agar tidak gerak teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kalau supine tidak teman-teman ya, karena ini dibiarkan terbaring terlentang. Kompres dingin juga bisa, tapi tidak ya bisa membantu, cuman lebih tepatnya dipasang neck collar. Ganjal 2 bantal juga bisa, tanpa bantal apalagi tidak bisa teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.